Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video terkait bermadzhab dan juga beraswaja. Jadi, munculnya madzhab dalam Islam berawal dari perbedaan ijtihad para ulama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasul masih hidup, semua persoalan keagamaan dapat diselesaikan langsung oleh beliau. Namun, setelah beliau wafat, umat menghadapi tantangan baru dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis, terutama yang bersifat umum atau multitafsir. Kondisi sosial seperti budaya, geografis yang berbeda-beda turut mempengaruhi corak-corak pemikiran para ulama. Nah, dari sinilah lahir berbagai mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang masing-masing memiliki metode istinbat hukum yang tersendiri. Perbedaan-perbedaan ini tidak berarti pepecahan, tetapi merupakan bentuk kekayaan pemikiran dalam Islam. Madzhab memudahkan umat dalam memahami dan mengamalkan syariat yang sesuai dengan konteksnya. Kemudian, untuk merespon munculnya aliran-aliran ekstremisme dan radikalisme, berkembanglah aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madzhab merupakan perantara yang akan mengantarkan kita bagaimana cara kita dapat mempelajari Al-Quran dan juga Al-Hadis yang sesuai dengan ajaran-ajaran dan sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabatnya Nabi. Nah, sehingga dengan adanya madzhab inilah kita dapat mengetahui bagaimana ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah yang telah dilakukan oleh Nabi. Karena dengan adanya madzhab inilah kita akan lebih dapat mendalami atau lebih dapat memahami bagaimana cara kita di dalam mengenal ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Nah, kalau kita tidak bermadzhab, maka bagaimana cara kita ini bisa berislam dengan baik? Perlu kita garis bawahi bahwa madzhab itu bukanlah sebuah kelompok, melainkan suatu pilihan yang mana nantinya untuk kita mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi tersebut. Misal begini, kita ingin kembali kepada sunnah dan juga Al-Quran. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mengambil sunnah sedangkan sunnah ini asalnya dari Nabi? Apakah kita pernah bertemu dengan Nabi? Kan tidak. Nah, mimpi saja belum tentu bertemu dengan Nabi. Maka dari itu, cara kita mengambil sunnah tersebut dituliskan di dalam hadis Ibnu Majah yang berbunyi wa innal ulama'a warasatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama itu merupakan pewarisnya para nabi. Nah, para ulama ini nanti akan menyampaikan kepada kita tentang ajaran-ajaran, tentang sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Yang disampaikan berapa persen? Ya 100% semuanya, tidak ada yang disembunyikan. Nah, dan dari penyampaian-penyampaian tersebut itu ada pilihan-pilihan yang beragam. Ketika kita mengambil pilihan tersebut, maka itu artinya kita mengambil madzhab yang sesuai dengan apa yang kita amalkan. Contohnya seperti ini, pembahasan terkait dagu yang harus tertutup aurat. Ada madzhab yang menerangkan bahwa dagu ini merupakan aurat. Nah, sehingga ketika perempuan ini berhijab, ini khususnya untuk perempuan, ketika berhijab maka dagu ini supaya tertutup. Nah, tapi ada madzhab yang menerangkan bahwa dagu ini masih masuk dalam lingkup wajah sehingga tidak merupakan aurat. Atau mungkin kita ambil contoh lain, gerakan di dalam sholat, misalkan takbir. Ada madzhab yang menerangkan bahwa takbir itu sejajar dengan telinga, dan ada yang menerangkan takbir itu sejajar dengan pundak kita. Nah, itu tergantung kita mau mengambil madzhab yang bagaimana. Sejajar dengan telinga itu boleh, sejajar dengan pundak pun juga boleh. Kembali ke depan lagi bahwa madzhab itu sebuah pilihan, bukan kelompok. Pilihan yang mana nantinya di dalam kita mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi. Aswaja merupakan kependekan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki arti orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan para sahabat. Mereka tentunya memiliki ciri-ciri tersendiri. Salah satunya yang mengikuti dua imam dalam akidah, yaitu Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Dalam fikih, mereka mengikuti
salah satu dari 4 madhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Dan dalam tasawuf mereka mengikuti Syekh Junaid al-Baghdad atau Al-Ghazali. Mengapa kita harus beraswaja? Karena dengan adanya aswaja, kita bisa menjadi umat yang cinta akan toleransi dan cinta akan kedamaian. Di aswaja juga kita diajarkan untuk menerapkan nilai-nilai untuk kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, tasamuh yaitu toleran, tawazun yang berarti seimbang, tawasud yaitu moderat, rahmah kasih sayang, dan ta'adul yang berarti adil di setiap hal. Dari nilai yang telah disebutkan tadi yaitu tasamuh, berarti saling menghormati perbedaan, baik dalam hal keyakinan pendapat maupun budaya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tasamuh tercermin dalam sikap menghargai umat agama lain, seperti memberi ucapan selamat hari raya tanpa ikut dalam ibadahnya, atau hidup rukun bertetangga meski berbeda keyakinan. Lalu juga ada tawazun, berarti menjaga keseimbangan antara aspek dunia dan akhirat, hak individu atau masyarakat, serta antara pemikiran rasional dan dalil keagamaan. Misalnya, seseorang yang rajin ibadah tetapi tetap bekerja keras dan menunaikan tanggung jawab sosial adalah contoh penerapan tawazun. Begitu juga tawasud, adalah sikap tengah, tidak ekstrem kiri atau tidak ekstrem kanan dalam menyikapi perbedaan maupun persoalan keagamaan. Contohnya, seseorang yang tidak mudah mengkafirkan orang lain hanya karena berbeda mazhab, tetapi tetap menjaga prinsip dalam beragama. Terus juga ada nilai ta'adul, bermakna adil dalam berpikir dan bertindak. Ini dapat dilihat dari sikap orang tua dalam memperlakukan anak-anaknya tanpa pilih kasih, atau pemimpin yang memutuskan perkara dengan pertimbangan objektif. Sementara itu, lalu ada nilai rahmah, adalah kasih sayang yang bersumber dari cinta sesama makhluk dalam kehidupan sehari-hari. Nilai rahmat terlihat ketika seseorang menolong tetangganya yang kesusahan, memberi makan anak yatim, atau merawat orang tua dengan penuh cinta. Nah, kelima ini menjadi pondasi penting dalam membentuk masyarakat yang harmonis, damai, dan beradab. Nilai-nilai aswaja bukan hanya konsep teoritis, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku dan keputusan hidup sehari-hari agar ajaran Islam dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan. Alhamdulillah teman-teman, kita telah membahas dua hal. Yang pertama yaitu bermadhab. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa madhab ini bukanlah sebuah kelompok, melainkan suatu pilihan yang mana nantinya untuk kita mengamalkan ajaran-ajaran Nabi tersebut. Yang kedua yaitu tentang aswaja. Kita paham bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah jalan beragama yang penuh keseimbangan dan penuh kasih sayang. Nah, maka kita sebagai generasi muda saat ini kita harus berpegang teguh pada para ulama, bermadhab dengan beradab, beraswaja dengan penuh cinta dan kesayangan. Cukup sekian dari kami.